aja ya. Oh, iya. Tapi nggak apa-apa, Bu. Ya, justru saya yang berterima kasih Ibu mau menyempatkan waktu untuk bertemu dengan saya. Iya. Tuh, Sekali Bu. lagi Bapak selamat siang. Assalamualaikum. Mudah-mudahan keadaan Bapak sehat juga ya Pak ya. Amin, amin. Alhamdulillah sehat, Bu. Iya. Oh ya Bapak, kemarin Bapak telepon saya nih, gitu kan ya. Eh, apa sih Pak yang bisa saya bantu gitu kan? Karena kemarin pas Bapak telepon saya kurang jelas nih apa yang karena mungkin kendala sinyal atau apa, jadi suaranya kurang jelas. Bapak mohon bisa diulangi lagi kemarin Bapak mau minta bantuan apa ya Pak ya? Iya, begini, Bu Pit. Mungkin kan karena Ibu Pit sebagai kepala sekolah, kemudian di SMP lagi, sementara saya di SD, saya mengalami bukan masalah sih sebetulnya, ada kesalahpahaman Ibu Pit. Ya. Ada kesalahpahaman antara saya dengan pengawas kemarin ketika supervisi. Nah, masalahnya ketika pengawas itu supervisi masuk ke kelas saya sedang mengajar. Nah, kemudian melihat saya sedang presentasi menggunakan infocode ke layar. Nah, Ya. kemudian pelajarannya saya ambil dari Google, kan? Dari Nah, Google, kemudian saya sampaikan ke anak-anak pembelajaran seperti itu. Setelah pas supervisi selesai, nah tidak bilang apa-apa pengawas itu. Nah, dia mungkin, nah setelah besoknya ibu kepala menegur saya. Ibu kepala menegur saya bahwa pengawas merasa tersinggung dengan pembelajaran yang saya lakukan. Kenapa tersinggung? Nah, buku pelajaran yang pengawas sarankan kepada sekolah untuk digunakan, ya. pada saat beliau seperti itu tidak saya gunakan. Sehingga pengawas Ya, merasa ya. tersinggung. Nah ini saya ingin memperbaiki hubungan kami lah, hubungan saya dengan pengawas yang awalnya nggak apa-apa, kemarin tiba-tiba sedang supervisi keluar dari kelas tidak bilang apa-apa, kan saya jadi heran. Ternyata dapat kabar dari kepala sekolah bahwa pengawas merasa tersinggung karena buku yang beliau sarankan untuk digunakan sebagai sumber tidak saya gunakan. Nah itu yang jadi masalah. Bagaimana sih saya menyelesaikan perbedaan paham antara saya dengan pengawas, itu yang jadi masalah saya. Oh, gitu. Baik, Bapak mungkin kalau misalnya bisa saya simpulkan nih tujuan kita bertemu hari ini gitu ya walaupun lewat virtual, jadi Bapak itu ada bukan masalah ya, ada mungkin ada ketidakenak hatian mungkin ya Pak ya Itu terhadap pengawas karena pas Bapak supervisi ternyata Bapak tidak menggunakan buku yang direferensikan oleh pengawas, malahan Bapak dari Google gitu kan di tayangan fokusnya gitu kan. Jadi tujuan pertemuan kita hari ini mencari solusi gitu ya Pak iya. ya terhadap apa yang Bapak rasakan. Nah, baik Bapak kalau memang seperti itu, nah sebenarnya eh, apa sih kemungkinan-kemungkinan nih Pak yang bisa Bapak bayangkan pas ternyata pengawas responnya seperti itu, terus istilah nama menyampaikan ketidaksukaannya atau ketidakenak hatiannya ke kepala sekolah gitu kan ya. Itu apa sih kemungkinannya Pak yang bisa membuat Bapak pengawas atau Ibu pengawas itu bersikap seperti itu Pak? Kemungkinannya mungkin saya tahu persis pengawas itu beliau itu sangat kompeten ya Bu. Beliau juga sering membuat modul ataupun misalkan sering membuat kumpulan soal karena beliau juga seorang penulis soal kabupaten. Dia sangat kompeten. Nah, kemudian uh, apalagi ya, mungkin juga beliau ya karena beliau kompetensinya seperti itu, kemudian beliau menyarankan menggunakan buku, nah, buku yang kalau tidak salah ada penulisnya masih ada kaitan kerabat dengan beliau. Nah kemungkinannya mungkin ada bisa juga pengawas merasa tersinggung atau misalkan pengawas merasa tidak didengarkan. Mungkin itu Bu. Iya. Jadi mungkin kemungkinannya karena tadi yang seperti Bapak bilang ada pengawas tersebut atau beliau itu merasa tersinggung atau mungkin apa saran yang dia sampaikan ke Bapak itu mungkin tidak didengarkan oleh Bapak gitu ya seperti itu. Nah Pak
sebenarnya apa sih yang menjadi hambatan Bapak nih? Kenapa tidak mempergunakan buku yang emang apa ya direferensikan atau mungkin yang buku yang disarankan oleh pengawas tersebut? Apa sih yang menjadi hambatannya, Pak? Sebenarnya bukan hambatan sih Bu, Iya. buku itu juga sudah saya gunakan. Hmm. Kemudian menurut saya nih Bu, selain dalam mengajar itu bukan hanya satu satu referensi Bu, Iya. bukan hanya dari buku. Nah, bisa juga kan dari referensi-referensi yang lain, termasuk diantaranya dari media digital, bisa juga dari alam sekitar yang ada di sekitar sekolah. Tapi mungkin karena pas kebetulan beliau sedang supervisi, saya tidak menggunakan mungkin beliau jadi tersinggungnya dari sana. Padahal kan kalau menurut saya pembelajaran kan sumbernya bukan hanya satu, bukan hanya dari buku, bisa dari media digital yang lain, bisa dari alam. Itu Bu. Ya, baik Bapak, terima kasih. Jadi emang betul apa yang diucapkan oleh Bapak ya. Kita sebagai sumber belajar itu nggak hanya dari buku aja, hanya referensi dari seseorang, banyak sekali sumber belajar yang kita bisa gunakan. Nah, Pak, untuk misalnya Bapak misalnya tadi sudah menyebutkan misalnya sumber belajarnya, terus apa ya kemungkinan-kemungkinan yang terjadi kenapa beliau atau pengawas ini menyampaikan ketidaksenangannya mungkin ke kepala sekolah gitu ya. Apakah ada nih Pak strategi yang bisa Bapak gunakan atau langkah-langkah Bapak berikutnya nih untuk bisa mengatasi apa sih yang jadi ketidaksenangan pengawas tersebut? Saya kemarin sudah saya sudah berupaya ya Bu. Kemarin saya berupaya datang ke kepala sekolah, menjelaskan ke kepala sekolah bahwa apa bahwa bukan maksud saya untuk menyinggung beliau, bukan maksud saya untuk tidak menggunakan buku yang beliau sarankan. Tapi pas kebetulan pada saat itu kemarin saya sedang menggunakan fokus, padahal buku sumber yang beliau sarankan itu sudah ada di meja, sudah saya gunakan. Itu sudah saya jelaskan. Jadi upaya yang sudah saya lakukan kemarin itu menghubungi kepala sekolah, menjelaskan ke kepala sekolah. Saya kepala sekolah bisa menjelaskan juga ke pengawas. Wah, hebat nih Pak. Kemarin Bapak sudah melakukan upaya yang luar biasa ya Pak ya. Kalau menurut saya Bapak udah hebat gitu kan. Nah, sekarang Pak ke depannya nih. Karena mungkin masih pengawasnya masih belum merasakan apa yang upaya yang dilakukan oleh Bapak secara langsung ke pengawasnya. Ini Bapak ke depannya mau melakukan seperti apa nih supaya pengawasnya itu jadi kembali welcome ke kita, pengawasnya itu juga jadi rasa ketidaksukaan atau ketidaksenangan yang kemarin itu jadi berbalik jadinya oh senang ternyata Pak Deden itu tidak sesuai apa ya yang dibayangkan oleh saya mungkin kata pengawasnya apa rencana Bapak ke depannya Pak supaya bisa lebih lebih enjoy lagi lebih enak lagi gitu kan dengan pengawasnya gitu kan. Ini Bu, kemarin kan upaya saya pertama saya kemarin kan menghadap untuk menjelaskan apa yang terjadi ketika seperti itu kemarin kepada sekolah. Tapi setelah saya tunggu beberapa hari ini ternyata Bapak pengawas saya WA tidak jawab, saya tunggu tidak jawab. Mungkin besok lusa atau kapan-kapan saya bisa juga ya kalau misalkan saya menghubungi langsung beliau. Saya langsung menghadap beliau untuk menjelaskan duduk persoalannya atau misalkan kenapa saya tidak menggunakan buku yang beliau sarankan. Mungkin itu Bu yang bisa saya lakukan alternatifnya. Saya menghadap langsung ke pengawas, kira-kira lebih tepat mungkin ya kalau saya menghadap tidak mewakilkan ke kepala sekolah, tapi saya menghadap langsung kepada Bapak pengawas itu. Mungkin itu langkah yang paling tepat mungkin. Baik, Bapak. Wah, itu ide yang luar biasa sekali, Bapak, yang bisa Bapak lakukan ya ke depannya, gitu kan. Jadi, Bapak pertama kan sudah melakukan menghadap ke kepala sekolah, menjelaskan duduk permasalahannya seperti apa. Ternyata belum ada follow up kembali dari pengawasnya. Nah, Bapak udah Bapak udah WA pengawasnya ternyata hanya mungkin tidak dibaca atau bagaimana gitu ya karena mungkin ada kesibukan beliau atau masih ada rasa ketidakenakan beliau juga. Nah, ini langkah berikutnya yang Bapak lakukan ada untuk menghadap langsung
menjelaskan permasalahannya supaya clear mungkin ya. Itu mungkin ya Pak ya yang akan Bapak lakukan. Iya, mungkin itu Bu langkah yang menurut saya paling tepat sekarang. Saya akan menghadap langsung kepada beliau saja. Baik Bapak. Nah, kira-kira nih Pak, kalau misalnya Bapak udah punya rencana, udah punya planning ke depannya seperti itu, kira-kira Bapak akan melakukan bertemu langsung dengan pengawasnya itu kapan ya Pak ya? Kalau ditanya kapan, kalau hari ini hari Senin sibuk, beliau juga sibuk. Ya. Paling Bu Jumat depan lah. Jumat depan, karena kalau hari Jumat biasanya pengawas itu ba'da Jumat suka ada di kantor. Nah, mungkin itu saat yang tepat mungkin Bu. Jumat depan, ba'da Jumat saya akan menghadap beliau mungkin. Minggu-minggu ini juga lah supaya tidak terlalu lama nih Bu. Jadi bisa lebih cepat gitu kan. Permasalahan saya dengan beliau bisa selesai. Mungkin Jumat depan nih Bu. Ba'da Jumat saya akan menghadap pengawas. Itu mungkin Bu. Iya, baik Bapak. Berarti kan nih Jumat depan nih rencananya Bapak supaya emang lebih cepat lebih baik. Nah, Ya. Siapa sih Pak yang bisa mengkhawatirnya nih, namanya juga Bapak dengan kesibukan Bapak juga mungkin ya mengajar dan segala macam. Tahunya Bapak misalnya perlu seseorang untuk mengingatkan terhadap apa yang barusan Bapak ucapkan, komitmen Bapak yang barusan ucapkan. Siapa sih yang mau mengingatkan komitmen yang telah Bapak ucapkan barusan? Paling ya ke ibu kepala paling. Ibu kepala ya? Paling ke ibu kepala sekolah. Kenapa kan? Karena saya pernah ngomong juga kepada beliau. Kemudian itu langkah sekarang saya selanjutnya setelah minta izin beliau, dan juga kan sekaligus minta bimbingan dan arahan kalau mungkin ditemani oleh beliau menghadap pengawas itu mungkin. Baik Bapak, wah luar biasa sekali ternyata Bapak ya. Diskusi kita hari ini benar-benar telah membuahkan sebuah solusi dari permasalahan atau dari apa yang telah Bapak ucapkan. Kalau boleh saya menyimpulkan nih Pak ya, yang pertama Bapak mungkin tujuan kita dari awal supaya kita menemukan solusi dari permasalahan yang telah Bapak lakukan itu bagaimana, itu mungkin mudah-mudahan tercapai ya Pak ya. Bapak sudah mengungkapkan upaya-upaya yang akan dilakukannya, pertama dari sudah menghadap ke kepala sekolah menjelaskannya, terus sudah memberi WA ke pengawasnya, terus dan yang terakhir barusan Bapak juga akan menghadap langsung ke pengawas yang bersangkutan untuk menjelaskan tentang permasalahan yang ada. Dalam hal ini mungkin Bapak bukan tidak mempergunakan buku yang disarankan oleh pengawas, tapi pas kebetulan waktunya Bapak supervisi, buku tersebut hanya tersirat ada di dalam pembelajaran karena Bapak hanya menayangkan materi yang diambil dari Google. Nah, komitmen yang udah Bapak ucapkan juga di situ Bapak melibatkan ibu kepala kepala sekolah yang Bapak yang ada di situ untuk mengingatkan Bapak supaya Bapak bisa bertemu langsung dengan pengawas. Itu mungkin ya Pak ya kalau bisa saya simpulkan dari hasil diskusi kita hari ini. Betul. Terima kasih Bu. Awalnya saya tidak terpikirkan Dok. Tidak terpikirkan menghadap langsung, tapi setelah ngobrol dengan Ibu akhirnya ada juga bayangan, oh iya kenapa tidak menghadap langsung saja gitu. Terima kasih Bu, saya merasa terbantu nih. Jadi saya mau punya gambaran supaya cepat selesai permasalahan yang saya hadapi ini. Dengan ngobrol dengan Ibu, alhamdulillah saya menemukan cara ternyata menghadap langsung itu mungkin lebih baik. Terima kasih sekali lagi Bu, mohon maaf saya mengambil waktunya. Oke Bapak, terima kasih juga Bapak. Ya, oke baik Bapak. Mudah-mudahan saya kedepannya bisa berdiskusi kembali dengan Bapak ya Pak ya. Bapak nggak usah sungkan kita berdiskusi seperti ini untuk menemukan solusi gitu kan terhadap permasalahan kita. Baik Bapak, mungkin hasil pertemuan kita lewat virtual ini saya cukupkan sekian Bapak. Terima kasih atas semuanya, kesiapan kita semuanya, kesediaan waktu kita semuanya. Mudah-mudahan kita bertemu lagi di pertemuan virtual berikutnya. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia ya Pak ya. Sama-sama Bu. Terima kasih Bu. Ya, terima